11, 12, 13, 14, 15, 16. Gila, udah mau 9 jam. Gokil, baru nyampe sini nih. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi sama gua setelah sekitar 1 minggu kita di Ambarawa, teman-teman. Kita mudik, sekarang saatnya kita balik ya, teman-teman. Ini adalah tanggal 26 Maret ya. Gua mau balik tanggal 26 ini karena menghindari puncak arus balik yang di tanggal 23, 24 dan 28, 29 kalau nggak salah ya. Jadi gua mencoba aja lah ngikutin apa saran dari pemerintah ya. Dan juga di tanggal 26 Maret ini tuh ada diskon tarif tol. Jadi kita lihat nanti seperti apa total yang kita habiskan dari Ambarawa ke Jakarta. Kalau kemarin kita habis sekitar 490-an ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah kok koreksi ya, gue lupa juga. Nanti gue tulisnya di bawah yang kemarin habis berapa. Nah sekarang ini habis berapa kita lihat ya teman. Oke, sekarang nih dari Ambarawa ini kita mau jalan jam 7 ya. Sekarang jam 6.53, bentar lagi kita akan jalan teman-teman. Ini bekas kemarin nih kita habisnya kilometernya yang kita tempuh tuh dari Jakarta ke Ambarawa tuh 491 ya. Kita reset dulu 0. Nah terus ininya average aja kita nolin ya. Nah oke. Nah sekarang bensin gue masih ada 7 bar ya, fullnya 8 kurang 1 aja, ini cukup lah. Nanti kita lihat paling di Tegal atau di Cirebon baru kita isi teman-teman. Oke, kita langsung aja jalan sebentar lagi, sekitar 7 menit lagi kita jalan jam 7 dari Ambarawa. Let's go. Oke teman-teman, kita udah berangkat sekarang ya. Sekarang jam 7 pagi ya. Kalau gue lihat di Google Maps sih masih lancar ya. Semoga aja masih ya teman-teman. Nah untuk pulangnya ini kita dapat diskon tarif tol. Katanya infonya sekitar 30%. Jadi ya lumayan banget lah. Tol Kali Kangkung tuh yang biasa 400 berapa ya? 415.000 atau berapa gitu. Jadi cuma 300-an teman-teman. Lumayan. Jadi nanti kita lihat aja ya. Ini gue sih udah standby di flash nih kartu tol ini 500.000 sih. Harusnya ya pasti lebihnya 100 ribuan, sekitar 100 ribuan lah nanti sampai Jakarta ya. Oke, ini kita di Jalan Pemuda nih di Ambarawa. Ini jalanan yang ramai, banyak konter HP, handphone gitu ya. Nah di depan tuh, wow, hari ini Ambarawa pagi ini tanggal 26 Maret ini mendung ya, hujan dari malam sampai pagi masih rintik-rintik. Di depan Gunung Merbabunya ketutupan awan ya, awan hitam. Ya teman-teman, gimana liburannya kalian semua ya, lebarannya semoga lancar ya. Sharing-sharing kalau bagi kalian yang punya pengalaman mudik kayak gue gini ya, yang kena macet ataupun yang kena lancar gitu ya, sharing-sharing di kolom komentar ya. Gue pengen dengar dari kalian seperti apa gitu pengalamannya. Kalau gue sih ya bersyukur sekali kemarin tuh lancar ya teman-teman, walaupun memang rame ya, karena gue bener-bener pulang di tanggal 17 tuh, di tanggal ya detik-detik beberapa jam sebelum puncaknya ya teman-teman. Karena gue denger tuh di 18 dini harinya tuh udah rame banget ya, bahkan sampai parah deh tuh berita-beritanya 18-19 Maret ya. Nah ini gue pulangnya juga ya semoga masih tetap diberi kelancaran lah ya, karena gue nggak mau ngikutin yang arus puncaknya gitu di tanggal 23, 24 kalau nggak salah, hari Senin Selasa kemarin ya. Ini gue hari Kamis ya. Nanti ada lagi puncaknya 28, 29 kalau nggak salah tuh ya, Sabtu Minggu pokoknya. Nah itu lebih parah lagi, makanya gue juga nggak mau pulang di tanggal segitu. Jadi gue ambil tengah-tengahnya ya, tanggal 26. Di samping itu juga masih dapat diskon tarif tol. Oke, kita lanjut. Kita udah sampai di perempatan apa nih namanya nih, Pojok Sari ya. Yang lurus itu sono ke arah Banyu Biru ya, tempat kemarin kita jalan-jalan ke warung apung itu tuh, sana teman-teman. Nah ini jalan lingkar Ambarawa, yang jalan yang indah itu sebelah kanannya kalau lagi cerah, cuman ini lagi mendung jadinya nggak kelihatan. Nah biasa di sini nih rame banget teman-teman, dari kemarin mobil-mobil yang mau ke Jogja ya, yang mau ke Magelang tuh banyak yang lewat sini. Nah di sisi kanan kita nih yang gue bilang jalan indahnya, cuman ya apa mau dikata ya, pagi ini mendung, hujan, jadinya begitu. Ya tetap indah sih, ada gunung-gunungnya tuh. Kalian lihat aja deh, gua arahin ke sini ya teman-teman. Nah nih sebentar, nih ada mobil-mobil banyak tuh, mobil-mobil mudik. Nah sisi kanan seperti ini teman-teman. Ini yang terkenal nih ya, pondok yang warung ikan asap nih sebelah kanan. Nah ini dia nih, cepet banget habisnya. Nah di sebelah kiri kita nih ada beteng nih teman-teman, beteng Ambarawa ya, Fort Willem. Kemarin sih rame ya, nggak tahu kalau hari ini. Nah itu teman-teman betengnya.
Kayaknya hari ini juga bakalan rame deh. Ini masih libur soalnya teman-teman. Masih libur Lebaran sampai hari Minggu ya. Walaupun udah nggak seramai kemarin pas Lebaran H+1, H+2 ya. Ini udah H+5 ya by the way. H+5 Lebaran. Pastinya lebih sepi lah dibanding kemarin. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Kita gas. Nanti kita masuknya gerbang tol Bawen ya. Karena gerbang tol Ambarawa kemarin itu belum bisa untuk masuk. Wih, sini pohon-pohonnya bagus ya, cakep tuh. Kayak nutupin jalan gitu, kayak meneduhkan, kayak payung jadinya. Ini kita naik jembatan nih. Wih, sebelah kanan danau Ropeningnya banjir. Ropening lagi banjir nih teman-teman. Airnya meluap sampai ke sawah-sawah. Nah di atas itu tuh ya, kelihatan nggak tuh? Itu wisata Eling Bening teman-teman. Kalau dilihat dari sini wisata Eling Bening itu agak mengerikan ya, karena dia letaknya ada di pinggir tebing gitu. Ngerinya tanahnya, kontur tanahnya nggak stabil, longsor, waduh bahaya banget. Posisi dia di atas bukit soalnya, wisata Eling Bening. Nah kita udah di bawah kolong tol Bawen Jogja. Nah ini kalau kiri balik lagi ke Ambarawa, kanan kita ke Semarang Kota tadi tulisannya ya. Tadi tulisannya kiri via tol fungsional tuh. Berarti udah dibuka apa belum ya? Apa? Iya, jangan-jangan dibuka. Makanya. Nah udahlah. Jangan-jangan dibuka teman-teman. Tapi sudahlah, kita udah terlanjur ke Bawen sini ya. Dibanding kita ke sana ternyata masih ditutup, kita muter-muter kan. Mendingan kita udah ke Bawen aja dah, yang udah jelas-jelas pasti dibuka ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat ya, masih sepi teman-teman. Kemarin itu kalau 23, 24, waduh ramai banget di sini, penuh sampai ngantri, sampai macet gitu. Ini sebelah kanan kita terminal Bawen ya. Kalau kita kemarin tuh kan gue pernah Ambarawa naik kereta tuh, nah naik di sini nih Transjateng, berhentinya di sini teman-teman. Dan kalau lurus kalian lewat jalur biasa ke Semarang Ungaran ya, Ungaran Semarang gitu ya. Ke Jakarta juga bisa lurus, tapi ya nggak lewat tol, lama. Ya kita udah di depan Rumah Sakit Atin nih teman-teman. Dari sini udah tinggal ambil kiri aja untuk masuk ke gerbang tol Bawen seperti biasa. Semoga lancar, amin, lancar. Nah di depan kita nih, ya inilah turunan atau perempatan maut di Bawen tuh. Turunan gini ngeri banget teman-teman. Disuruh ngerem di turunan gini, dikasih lampu merah. Ini gue pikir udah ditutup loh, ternyata masih dibuka. Mungkin karena gerbang tolnya belum buka penuh ya, yang di Ambarawa itu masih fungsional. Ngeri lah kalau di situ, harus waspada kalau kita berhenti di situ. Ya kita masuk gerbang tol Bawen ya. Ini masih tempel aja nih, belum bayar. Kayaknya bayarnya tadi Baju Manik deh. Kayak kemarin kita berangkat itu ya. Tempel, sekalian lihat. Nah, saldo kita ada berapa tuh? 500 berapa tuh? 559.000. 559.100. Oke. Dari sini kita ambil kiri ya, jangan kanan ya. 3 tahun yang lalu gue pernah lurus tuh bablas. Muternya jauh, gue harus keluar di gerbang tol Tingkir Salatiga. Wah, mau pulang malah wasting time. Ya hujan gerimis teman-teman. Sini harus hati-hati teman-teman. Di ruas tol Ungaran Semarang ini tuh jalanannya menurun ya, naik turun, mirip seperti di Cipularang yang di Bandung itu ya teman-teman. Jadi harus dijaga kecepatannya, jangan terlalu cepat juga. Kadang kalau jalanan menurun tuh kita nggak terasa, mobil tuh udah cepat banget. Kadang nggak suka kecelakaan tuh gitu, nggak sempet ngerem. Mobil di depan gue ini kenceng-kenceng semua teman-teman. Nah gue mau ambil kiri dulu lah, biar nggak diomelin katanya Land Hogger ya. Susah teman-teman kita kalau mau ngomong Land Hogger ya di Indonesia ini ya. Masalahnya jalur sebelah kirinya tuh nggak layak teman-teman. Nah kalau ini masih oke lah ya, masih mulus. Tapi kalau nanti ya di ruas tol yang di Trans Jawa tuh, yang di daerah Abis Kalikakung tuh biasanya, nah itu ruas kirinya tuh pada rusak, pada bolong-bolong. Kadang kalau nggak sambungannya tuh udah pada pecah atau bagaimana.
Itu aduh, kalau jalan kiri teman-teman, jujur aja dah derita banget. Jadi gue sih mendingan gue ke kanan aja. Tapi kalau ada orang yang ngasih lampu BIM ya gue kasih lewat gitu. Kalau nggak macet ya depannya ya. Kadang banyak orang so cepet ya, so penting gitu hidupnya. Dia merasa dia paling penting, pengen cepet gitu. Di depan rame kan, orang dikasih lampu gitu. Luar biasa. Akhirnya nggak ada yang ngasih, dia ambil bahu jalan. Bahu jalan ini sebelah kiri, akhirnya kecelakaan. Banyak yang kayak gitu. Nah nih belakang gua nih ada nih Pajero, lihat nih Pajero nih, jagoan. Oh, bahu jalan. Kalau model-model Pajero gini lewat bahu jalan nggak bakalan dibully sama netizen. Tapi kalau Ayla, apa LCGC, Kalia, Sigra, wah dihina-hina langsung. Kelakuan LCGC ya biasalah. Kalau orang kaya kagak boleh di ini ya, nggak boleh disinggung. Ya biasalah ya, orang Indonesia begitu ya. Padahal mah kelakuannya sama aja, mau mobil LCGC kayak mau mobil mewah juga, kalau tukang ugal-ugalan ya sama aja teman-teman. Banyak tuh gue baca-baca tuh di sosmed tuh, giliran LCGC jadi up langsung diposting. Giliran Pajero, Fortuner tuh tadi buktinya tuh ada tuh videonya tuh gue rekam tuh. Fortuner ngebut di bahu jalan, take over di bahu jalan. Nah, ya sekarang kita udah nyampe di daerah Ungaran nih ya, masuknya nih ya. Untuk lalu lintas ya masih ramai lancar, dan cuaca masih hujan ya, masih gerimis. Jadi kita nyantai aja teman-teman. Ini gue set di ngegas nih max di 80-an aja teman-teman. Nggak mau lebih kenceng lagi karena ya kondisi seperti ini ya, hujan, licin, terus ramai. Jadi kita tahu diri aja lah. Kalau yang lain-lain pada ngebut ya monggo lah. Tapi ya itu menyebalkan sih, karena kadang di tol itu kita udah hati-hati, yang lain yang ngebut juga bisa bikin kecelakaan sih. Makanya ya susah juga memang. Ya kira kita nyampe di gerbang tol Banyumanik nih. Di sini terlihat antrian, tapi tidak begitu banyak lah. Masih oke lah hitungannya nih. Kita lihat sini kita bayar berapa ya. Sekarang jam 7:30. Berarti udah setengah jam kita nyampe sini ya. Hujan masih aja mengguyur di Semarang ini nih. Banyumanik berarti kita udah nyampe Semarang ya. Enggak, iya. 28.000. Ya, makasih. 28.000 teman-teman. Bener kan bayar? Sama kayak kemarin 28.000. Biaya tol dari Bawen ke Semarang berarti ya 28.000 nih. Ya kita udah masuk tol dalam kota Semarang ya ini teman-teman masuknya. Ini daerah mana nih? Itu ada tulisannya tuh Semarang ya. Tulisannya. Kiri kanannya ada apartemen nih, Cordova kalau nggak salah namanya. Ya masuk Semarang ini padat ya. Mulai padat. Tuh depan padat. Kayaknya gara-gara turunan nih. Ini kan turunan jadi harus pelan-pelan. Nah biasanya tuh gara-gara ada mobil-mobil box, mobil truk, mereka kan harus pelan. Nah ini teman-teman bahaya di sini nih, tiba-tiba ada bis tuh berhenti tuh. Aduh kacau ini. Di depan tuh bis tuh nurunin penumpang apa tuh? Ah parah ini. Mogok. Nggak mogok tuh kayaknya nurunin penumpang. Lu lihat tuh dia bikin orang tersendat nih, bahaya nih. Tadi tiba-tiba pada ngerem mendadak tuh bisnya tuh. Bis apa nih? Ini kayaknya bukan mogok deh. Apa dia terperosok ya? Aduh, ampun. Bannya kali pecah. Ah, ini bis nih. Ragil Raya Trans tuh. Kita nyampe terowongan, gue julukannya terowongan roti tawar ya. Bentuknya kayak roti tawar soalnya. Ya sekarang kita udah di rest area KM 424 nih. Biasa dah kalau udah di rest area gini ya tersendat. Agak macet di sini. Karena banyak yang keluar masuk. Masuknya sih nggak gitu banyak tuh. Keluarnya kayaknya banyak nih, jadinya kita tersendat. Tuh dalamnya rame banget tuh teman-teman.
hindarilah untuk ke rest area kalau lagi waktu mudik kayak gini teman-teman. Dihindari aja, kalau bisa masih kuat ya jalan aja gitu, kecuali ya udah lelah karena rest area pada penuh ya. Kita sekarang sudah di kilometer 417 ya. Ini sebentar lagi kita akan masuk atau melewati gerbang tol Kali Kangkung ya. Kalau dilihat di sini sih lancar ya teman-teman ya, nggak tahu nanti di pertengahannya ya. Biasa agak macetnya tuh di daerah Tegal, Brebes itu tuh, Cipali situ ya, Palimanan situ. Ya kita sekarang sampai juga nih di gerbang tol Kali Kangkung ya, kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung itu. Nah di sini kita lihat kita akan tap berapa. Kayaknya belum bayar kayaknya ini, baru bayar nanti di Cikampek pas keluar ya. Ini ngetap doang. Tadi kita baru bayar 28.000 ya, yang dari Bawen ke Banyumanik. Nah bisa dilihat di sini nggak begitu banyak ya antriannya. Beda banget sama tanggal 23 kemarin tuh, 24 itu waduh, sini katanya penuh teman-teman. Terus one way-nya juga udah ditutup ya, udah nggak diberlakukan lagi tuh. Bisa dilihat ya sisi kanan yang kendaraan yang menuju ke Semarang tetap bisa gitu melalui ya. Ini kenapa nih? Kita ambil sini aja deh. Duitnya kurang lagi jangan-jangan. Nah, one way-nya udah ditutup. Nggak tahu ntar ada one way lagi apa enggak ya. Biasanya di deket Brebes Tegal situ lah teman-teman. Yuk kita tap dulu. Kita bayar berapa nih? Oh nggak bayar, ya bener, tap doang ya, 531 saldo kita. Berarti ntar memang dibayarnya di Cikampek, sama kebalikannya. Kalau kemarin kita masuk Cikampek, bayarnya lagi di sini 400 berapa gitu. Nah ini kan diskon tarif tol, berarti harusnya kita nggak nyampe 400-an, sekitar 300-an. Ya lumayan banget lah, bisa buat nambahin isi bensin. Ya sekarang kita udah di kilometer 393 ya. Hujan deras nih. Di sini hujannya lumayan nih. Ini udah mau masuk kota Pekalongan ya. Di sini agak padat nih kendaraannya teman-teman. Tuh di depan, jadi nggak bisa terlalu kencang. Kecepatan cuma di 60-70 aja. Ya sekarang sudah sampai di kilometer 383, di mana terdapat jembatan ikonik ini lagi ya, ikonik Tol Trans Jawa, jembatan merah atau jembatan Kalikuto. Ini kita udah di daerah Weleri nih namanya teman-teman, yang ada jembatan ini ya. Ini dia jembatannya. Ya sekarang kita sudah di depan rest area 360 ya. Ini kita udah di daerah mana nih ya? Udah mau masuk Pekalongan ini. Udah lewat Batang aja pokoknya. Nah ini 360 nih. Kita masih lanjut terus aja teman-teman. Belum ada kebutuhan untuk ke rest area, jadi kita gas terus aja biar cepat nyampainya. Nah di sini hujan sudah berhenti ya, bisa dilihat jalanannya udah kering. Rame tuh sebelah kiri. Ya teman-teman, kita sekarang sudah sampai di kota Pekalongan ya. Itu kalau ke Pekalongan tuh kalian keluarnya ke kiri sini ya. Jadi kita masih lurus terus menuju ke Tegal. Oke, kita gas terus ya. Sekarang udah di kilometer 341. Cuacanya cerah sekali. Kita kecepatan di 100 sampai 110 lah paling maksimal ya. Buat nyalip nih. Ya di sini kita ambil ke kiri lagi teman-teman. Udah jalannya nyantai aja ya, nggak usah seradak seruduk, nggak usah ugal-ugalan ya. Kita ikuti aja aturan-aturan yang berlaku ya. Nah nanti kalau ada rest area gue mau ke toilet dulu sebentar teman-teman, karena tiba-tiba kebelet pipis. Tapi cuman ke toilet aja ya, toilet break aja, nggak makan, nggak minum lah. Maksudnya nggak beli jajan gitu maksudnya. Minum ada di mobil.
Ya, di sebelah kiri kita nih banyak motor-motor pemudik yang diangkut menggunakan truk ya. Nih bisa dilihat nih ya. Jadi gue pikir motor-motor baru, tapi ternyata enggak tuh. Ada pelatnya semua motor-motor orang ini mah ya, motor-motor lama. Jadi ini mungkin orang-orang yang ngirim motornya gitu ya, pakai truk gitu, pakai bis. Bukan bis, pakai truk ya. Jadinya orangnya mungkin naik bis atau naik kereta, sementara motornya, sepeda motornya itu dikirim balik pakai mobil truk. Biasanya pakai kereta juga bisa tuh, kalok logistik itu ya. Tapi ini pakai truk tuh tadi tuh. Ada 4 truk, isinya berapa puluh ratusan ya? Atau udah banyak lah pokoknya tadi motornya teman-teman. Ya kita ke toilet dulu teman-teman di rest area 319 ini. Sepertinya nggak terlalu ramai ya. Coba aja yuk kita kencing dulu. Ini gue belum mau makan sih, cuman mau ke toilet aja karena dingin. Udaranya mendung gitu, cuacanya mendung, hujan jadinya membelet pipis. Nah sini nggak gitu ramai nih, rest area Rosin namanya. Ada bis itu Rosalia Indah. Mana ya? Kita mau ke toilet doang kok. Ayo cepet dong, ini mobil kok lama banget sih. Gue udah kebelet. Ntar kita cari dulu teman-teman. Mana? Toilet. Kita ke toilet dulu teman-teman. Aduh kebelet sekali kita lihat. Aduh. Di sini udah banyak nih yang pada istirahat juga. Banjir. Kita kencing dulu bentar. Aduh banjir. Ya rame ya teman-teman di rest area Rosin ini nih. Tuh. KM 319. Kita ke toilet dulu sebentar. Areanya kotor banget teman-teman, lihat tuh, jorok banget. Wih, becek begini. Kurang rekomen nih Rosin ini. Rest area 309 kotor. Jadi yuk kita nggak usah lama-lama, langsung kita gas lagi teman-teman. Sekarang nih jam 9.07 ya. Udah 2 jam kita berarti nyetir tadi dari Ambarao tuh jam 7. Nah ini kayak gini suasana ini rame. Oke teman-teman, tadi kita kencing aja sebentar ya. Aduh toiletnya jorok ternyata dan rame ya. Ya kita lanjut ya. Kita masuk ke dalam tol lagi. Sekarang kita udah di rest area 29 berapa nih? 295. Ini depan kita nih. Kita masih lanjut terus ya. Ya beginilah kalau lewat jalan tol ya, membosankan lurus aja gini. Tapi ya cepat dan lancar ya. Ya sekarang kita sudah di kilometer 280 ya. Udah nyampe Tegal nih. Itu kalau kalian mau ke Tegal keluarnya ke kiri ya. Tuh tulisannya Selawi Guci Tegal kiri. Selawi Guci Tegal kiri teman-teman. Kita masih lurus terus, Wanasari Brebes Jakarta. Tuh ada Tugu Pocinya tuh, Sukun. Lihat deh tuh di depan mobil Kalia tuh bawaannya tuh. Wah ini sangat tidak safety ya, sangat berbahaya nih si Kalia nih. Itu bawaannya gede banget itu, terpal isinya apa itu? Ada kerupuk tuh ya. Nih B2442 KAW itu gede banget. Tidak safety sekali itu bang. Sekarang kita udah di Brebes nih. Di sini tiba-tiba hujan lagi ya. Wih, kita lagi balapan sama Sinar Jaya nih. Sebelah kanan kita bis Sinar Jaya. 274 sekarang ya, kilometer 274 di Brebes. Masuknya ini udah mulai masuk Brebes sih. Hujan di sini teman-teman. Tapi ada enaknya juga kalau kita road trip atau mudik hujan gini ya. Jadi kita adem. Nah sekarang kita udah di kilometer 261 nih. Udah mau nyampe rest area Banjaratma ya, rest area ex pabrik gula itu yang di 260. Tapi gue putuskan untuk nggak jadi makan di sini ya teman-teman. Kita skip aja karena belum begitu lapar juga ya. Sekarang masih jam 10. Terus belum begitu lapar juga. Terus ini salah satu rest area favorit ya.
favorit pemudik, jadinya pastinya rame banget. Beberapa tahun yang lalu gue pernah pas mudik istirahat di sini, waduh rame banget, mau cari makannya susah, parkirannya juga rame penuh ya. Jadi ya skip aja lah, ditambah lagi hujan nih kayak gini sekarang nih. Nah ini sebelah kiri kita nih, ya walaupun rest area-nya bagus ya, tuh ada McD, McDonald, ada Solaria, ada Starbucks ya, tapi gue skip aja deh teman-teman. Kita jadinya di rest area berikutnya aja lah ya, karena belum lapar juga sih kondisinya. Di sebelah kiri nih, jadi nanti aja lah di Cirebon mungkin ya. Ada hotel lagi tuh sekarang tuh, Swiss Bell Express AM 260 ya. Dan ini Swiss Bell-nya eksekutif apa hotelnya ini ada kolam renangnya, mantap ya. Itu kayaknya satu-satunya hotel rest area ya, atau hotel transit di rest area yang ada kolam renangnya. Keren ya. Mungkin kapan-kapan kalau kita ada kebutuhan untuk lewat situ bisa nginep situ kali ya, kita cobain ya. Ini ada iring-iringan bis nih, ada 4 bis nih iring-iringan. Bisa apa nih namanya nih, apa tuh, aduh tulisannya kurang jelas. Makmur Mandiri Trans plat H Semarang. Ini mungkin isinya ya rombongan pemudik yang udah balik ke Jakarta ya, harus balik, yang mau kembali ke Jakarta ya. Ada 4 bis nih iring-iringan ya. Ada mobil overheat nih di sebelah kiri nih ya, CRV overheat ya. Kita udah sampai di kilometer 216 di Kanci nih, Kanci Astana Jayapura tadi tulisannya. Sekarang ini sudah jam 10.40, sudah mau jam 11 nih. Sekarang kita udah di rest area 208 nih, 209 teman-teman. Nah di sini udah enak nih, jalurnya udah 3 ya, udah 3 ruas ya. Bisa dilihat ya gue di tengah nih, jadinya bisa lebih cepat lagi dan lebih lancar lagi perjalanan kita. Ini sebelah kiri ada rest area 209. Rame juga ya, pada ngemper tuh, pada makan di rumput-rumput ya. Tapi sampahnya banyak banget teman-teman. Waduh, kacau. Ya kita udah mau di exit tol Ciperna Cirebon Kota nih ya. Di sini terjadi kepadatan ya. Aduh, ini kenapa nih? Dari awal kita dari Ambarawa sampai sekarang nih baru ini nih terjadi kemacetannya di sini teman-teman. Sebelumnya lancar terus. Ada apakah ini orang-orang yang mau keluar atau bagaimana, ini nggak tahu nih. Ciperna Cirebon Kota Kuningan tuh kiri tuh tulisannya. Ini di kilometer 204 tuh. Waduh panjang loh ini. Ada apa ya? Duh. Ini yang gue takutkan nih, makanya gue tadi kagak mau makan di 260 dulu tuh. Gue tuh masih belum tenang teman-teman kalau belum lewatin sini nih. Daerah Palimanan sini macet memang. Soalnya dari pagi juga gue lihat di Google Map di sini nih agak merah. Apakah ada perbaikan jalan atau apa gitu, kita nggak tahu nih. Tuh ya macet. Aduh macetnya panjang ternyata teman-teman. Aduh ini ada apa? Kalau gue lihat dari Google Maps sih tulisannya ada crash, ada perbaikan jalan, construction, nggak tau lah mana yang bener ya. Sekarang kita udah di kilometer 198 kalau nggak salah tadi tuh. 198 ya. Di Cirebon nih posisinya kita nih, macet. Aduh ampun dah. Gimana nanti ya? Ini oh iya ini belum dibuka, belum dikasih one way sih. Ini macet nih, apakah ntar tiba-tiba dibuka one way, kita nggak tahu ya. Sisi kanan kita ini masih ada yang ke arah Semarang masih dibuka teman-teman. Padahal sini udah terjadi kemacetan nih di Cirebon sini. Mungkin sebentar lagi akan dibuka one way kali ya. Nggak ngerti juga ya. Kacau, macet parah. Nih lihat nih di Cirebon nih merah banget nih kita di sini nih teman-teman. Aduh kacau. Aduh, kena juga kita macet ya. Gimana yang nanti ya tanggal 28 itu ya. Ini kayaknya gara-gara belum dikasih one way nih. One way-nya nggak ada nih tuh. One way-nya nggak diberlakukan, jadinya macet nih. Ini nih di Cirebon nih tuh. Merah banget teman-teman. Aduh. Jalan berapa meter berhenti.
Mana hujannya deras banget lagi. Kacau nih. Ramai banget. Sisi kanannya masih ada ya jalan ke arah Cirebon. Nggak ada one way, nggak ada kontraflow. Parah. Di ruas tol sini nih, Palimanan sini Cirebon ya. Seperti ini teman-teman. Mana hujan lagi. Nah, udahlah sabar aja ya. Bensin masih ada 4 bar alias setengah tangki ya. Sekarang jam 11.28, setengah 12, belum makan lagi gue. Aduh, nggak tahu dan ntar bisa sempat makan apa enggak ini. Hujannya deras banget, parah. Hujannya ngeri. Angin. Badai. Di Palimanan nih. Waduh, parah banget teman-teman. Dari tadi macetnya udah 2 jam loh. Sekarang kita masih di daerah baru nyampe. Tadi kita mulai macet tuh di Cirebon ya. 19 berapa ya, sekarang baru sampai 160-an. 2 jam, gila, 30 kilo. Waduh, dari tadi parah banget. Sekarang kita baru nyampe di ini Jatiwangi ini masih merah nih. Gila bener. Belum nyampe ke Majalengka dari Cirebon. Gokil banget dah. Parah ini harusnya dibuka kontraflow ya minimalnya, atau one way sekalian ya. Tapi belum ada info bakal dibuka one way. Padahal ini udah macet parah teman-teman. Ini di peta nih, di Google Map ini udah merah banget. Tapi belum ada tanda-tanda mau dibuat ini. Wah, gila banget dah. Aduh, ampun, gimana ya nanti tanggal 28 29 ini. Aduh, ini harusnya buka kontraflow sih minimal ya. Ya, sekarang sudah jam 1:30 siang, tapi masih di sini nih, kilometer 166. Aduh, parah ini macetnya. Di depan kita juga ada rest area 164 tuh. Pasti rame tuh ya. Ini kondisi bensin tinggal 3 bar nih karena macet nih, jadi berkurang lagi tuh kotak. Gua rencana mau isi di sini tapi ini udah pasti macet sih, tapi kita lihat dulu lah ya. Mana belum makan lagi. Entar kalau misalnya bisa masuk, kita masuk. Kita isi bensin teman-teman. Kalau enggak ya udah terpaksa yang rest area 130 tuh di daerah Subang ya. Oh ya, rest area 1 km lagi. Ada penginapan tuh. Kita nginep dulu ya dah. Pusing gua kayak begini. Ampun dah. Udah paling bener kita mudik naik kereta api aja teman-teman. Aduh, parah banget ternyata teman-teman, yang bikin macet itu rest area. Aduh Tuhan. Kita ambil kanan aja ya. Nih, ambil kanan langsung lancar nih. Rest area 164 itu bikin macet teman-teman. Ya mungkin gimana ya, nggak bisa salahin juga ya, orang butuh bensin mungkin ya. Ya bensin gue tinggal 3 nih. Atau butuh makan, nih juga belum makan juga nih. Wah, parah. Tuh lihat tuh sebelah kiri tuh. Kita ambil kanannya terus teman-teman. Udah fix dah kalau kayak gini mah kita isinya di ini aja ya. Yang di daerah Subang mungkin 130 mungkin. Masih cukup sih isi Ayla ini. 3 kotak ini, semoga lah ya. Tuh, yang pada nggak tahan pada kencing tuh di sebelah kanan sini nih. Nah ini mobil Pajero tuh pada kencing tuh sopir ya. Habisnya gimana tuh, sampahnya juga banyak banget. Susah juga nih macet begini. Parah. Ini sih udah fix ini kayaknya. Iya, rest areanya penuh ini. Udah kita kayaknya nggak bisa deh. Kita skip aja teman-teman. Kita ke 130 aja lah. Nah, bisa dilihat ya, tuh sebelah kiri nih sama tengah nih antrian rest area ya. KM 164. Wah, gua enggak deh. Skip deh teman-teman. Lihat kayak begini mas, skip aja deh. Ya, selepas rest area KM 164 tadi ya langsung lancar ya teman-teman. Berarti memang fix tuh tadi tuh penyebabnya ya rest area 164 itu. Aduh, ampun dah. Susah ya kadang kalau mudik ini. Nih lurus Cikedung Subang Jakarta kiri Majalengka. Aduh, baru nyampe Majalengka cuy. Sekarang udah mau jam 2, ada setengah 2. Aduh.
Oke lah, kita gas terus sampai rest area KM 13 berapa tuh? 130 lah. Kita di situ lah paling. Ini kita udah nyampe di Sumedang ya. Ini kalau ke kiri ini kalian ke Sumedang atau ke Bandung via tol Cisumdawu. Ini sebelah kiri sini nih teman-teman. Dari sini kita masih lurus terus ya. Kita ke arah Subang. Subang baru Jakarta. Subang Cikampek Jakarta. Ya teman-teman, kita isi bensin dulu sambil makan dulu deh ya. Udah nggak tahan lagi gua. Ini di rest area 1. Aduh, ada nggak pom bensin ya? Nggak ada lagi gambar pom bensin ya. Di rest area 130 nih. Setidaknya kita makan dulu aja dah. Bensin nanti paling di selanjutnya lagi aja. Bentar ya teman-teman. Tapi kayaknya harusnya ada sih Pertashop lah ya. Pertamini gitu. Coba kita lihat ya. Nah ini dia, waduh antriannya kacau, rame banget teman-teman. Oh my god. 102. Selanjutnya lagi 102. Ya sini dulu deh, bentar deh. Gue udah lapar kalau kita ke 102, 102 ternyata rame juga kayak gini ya kan. Mendingan kita di sini aja dulu deh. Setidaknya gue makan dulu bentar deh, sama kencing dah. Bensin gampang lah, udah lah, masih ada 3 bar. Sampai Cikampek masih cukup ini. Parah teman-teman, ramai banget nih yang mau ngisi bensin sampai sebegini. Wah gokil. Kayaknya gue skip lagi deh. Kita ke rest area di 101 aja deh. Ini bensinnya cukup nggak ini? Nah ini dia nih, Pertamina Pertashop ini ya teman-teman. Pada ngisi tuh ngantrinya panjang banget. Waduh, parah banget teman-teman. Rest areanya penuh, nggak dapat parkir. Mau isi bensin juga antriannya panjang banget. Jadi gue pikir gue lanjut aja ya ke rest area 101 ya. Semoga di sana nggak sepanjang tadi ya. Karena tadi juga pom bensinnya tuh Pertashop kecil. Semoga yang 101 pom bensin biasa. Jadinya kita bisa lebih cepet ya. Bensin si Ayla ini tinggal 3 bar sih. Harusnya masih cukup sih sampai situ ya. Oke, yuk kita gas yuk teman-teman. Ya terpaksa dah hari ini puasa kayaknya nih gue nih. Orang-orang udah pada lebaran, gue baru puasa nih. Nggak bisa makan juga. Gimana mau makan, orang rest area-nya penuh, mau parkir mobilnya susah. Di Indomaretnya, CFC apa segala macam tempat makannya penuh. Ya teman-teman, sekarang kita udah di kilometer 113 ya. Aduh, udah lapar banget. Tadi kagak sempet makan. Di sini udah agak lancar sih. Ini gue mau isi bensin nanti di rest area 101 kalau nggak salah ya. Ya itulah ya, habis ini. Nah sambil ini karena udah lapar ya, jadi gue ganjelin dulu nih. Kita makan biskuit Malkis saya dulu ya. Bisa belum makan dari pagi. Waduh, ngajarnya biskuit terus dari tadi. Makannya ya repot kalau lebaran begini, mudik begini ya. Enakan road trip dibanding mudik kalau menurut gue ya. Karena kalau mudik itu terlalu rame, macet. Rest areanya juga rebutan, mau kencing rebutan, mau isi bensin rebutan, mau makan rebutan, ya udahlah. Jalan tolnya sebelah kirinya jalannya rusak, makanya gue males di jalur kiri tuh gitu teman-teman. Terpaksa di kanan jadi lane hogger. Biarin lah, mau dibilang lane hogger kayak orang jalan kirinya rusak kok, ya kan. Dibanding bahaya juga, gue hajar lubang kan. Di kanan aja biarin, ntar kalau kita di BIM baru kita geser kasih jalan gitu aja sih. Nah di kilometer 108 nih sekarang kita nih, sini agak lengang nih. Sini udah mulai agak lancar. Tapi nggak tahu nanti di rest areanya kayak gimana.
Iya teman-teman, akhirnya kita sampai di rest area 101B ya. Di sini gue mau isi bensin nih ya. Walaupun masih ada 3 bar untuk aman kita isi. Sepertinya sih nggak gitu rame, nggak kayak yang tadi tuh. Terbukti dari sini aja antriannya belum sampai keluar gini. Dan jalannya lebih lengang di sini teman-teman. Cobalah ya. Sekarang kita isi bensin ya teman-teman. Apa? Kenapa? Dilarang. Oh, udah diusir sama polisinya. Wah Tuhan Pak, saya butuh bensin Pak. Oh my god. Baru gue bilang kagak rame. Ternyata udah rame, udah diusir sama polisinya. Ya udahlah, kita nekat aja ya. Tinggal 3 bar. Masih cukup sih harusnya ya. Tuh iya sih rame sih. Oh dari luar nggak kelihatan, tapi dari sini kelihatan ya. Banyak yang kagak mau gantian sih. Ngeresnya lama banget. Tuh. Ya udahlah. Kita buktikan ketangguhan si Ayla ya. Ini mobil sangat irit teman-teman. Tenang aja teman-teman. Gua yakin masih cukup ini sampai ke Cikampek. Cukup banget. Wih yang tadi gokil yang bawa kerupuk. B2442 KW. Kali ya bawa kerupuk. Ya ternyata rest area 86 tuh ditutup permanen ya ini. Yang ada kasus ada gas ya. Ditemukan gas. Jadi ya kita bablas aja teman-teman ya. Kita lihat nih si Ayla sampai mana ya. Sisa 2 bar nih. Ini rest area tutup. Ya teman-teman, akhirnya kita sampai di gerbang tol Cikampek Utama ya. Ini di kilometer 70. Di depan tuh nanti ya. Nah nanti kita lihat ya diskon tarif tolnya jadi berapa kepotongnya ya. Infonya sih sekitar 300 ribuan aja jadinya dari Kali Kangkung keluarnya di sini nih Cikampek Utama. Normalnya kan 400-an ya, 415 apa kalau nggak salah, 415.500 gitu kalau nggak salah ya. Jadi cuma 300 ribuan. Nah, nanti kita lihat di depan ya. Ini udah mau nyampe kita. Ya di situ tuh ada yang kekurangan itu ya, e-tol. Hari gini masih ada aja orang kekurangan e-tol. Niat mudik apa enggak sih? Yang begitu-begitu tuh yang sering bikin macet tuh gitu-gitu teman-teman. Ya ampun, Pak nyusahin orang aja Pak. Jadi panjang tuh. Oke ya kita tap ya, kita bayar berapa nih setelah diskon tarif tol? 225. Oh, tarifnya 304 teman-teman. Jadi tarif tolnya jadi 304.500 ya. Nanti gue tulis di bawah ya. Tolnya jadi 304.500. Normalnya tuh 400, sekitar 415.500 apa 413.500 teman-teman. Tadi jadi cuman 200 berapa tadi? 203 ya. Ya itulah ya. Nanti gue tulis di bawah teman-teman. Jadi irit, jadi 203. Jadi diskon tarif tolnya lumayan lah teman-teman, sekitar 100 ribuan lebih ya. Kalau gue baca-baca di berita sih sekitar 30%-an gitu ya. Ya teman-teman, jadi kita total udah bayar tadi awalnya tuh di Banyumanik 28.000, terus ini 303 ya kalau nggak salah, sekitar segitulah teman-teman. Nggak sampai 305.000, nggak nyampe 303 kalau nggak salah ya. Jadi anggap 303 ya, ditambah 28.000 berarti 300 berapa tuh, 31.000 ya. 331.000 aja teman-teman sampai Cikampek ya. Kalau tanpa diskon tarif tol tuh udah 400-an sekian lah gitu ya. Nah di sebelah kiri kita ini adalah orang-orang yang mobil-mobil yang dari Bandung teman-teman. Nih yang keluar sini nih, pertemuannya di sini. Mereka dari Cipularang ya, tol Cipularang. Rest area kilometer 62B. Ya di sini kita nggak diusir sama polisinya ya, beda dengan yang tadi. Tadi udah penuh banget kita diusir tadi itu. Tapi ada tulisannya tuh rest area penuh ya. Bodo amat lah. Gua nggak mau istirahat Pak, gue mau isi bensin. Ini kalau nggak ngisi, kalau nggak nyampe rumah gimana Pak? Udah ada polisinya ngejagain. Udah kita isi bensin dulu teman-teman ya. Antri dah, biarin dah. Nah di sini rame teman-teman, ada Alfamart, ada bakso, tuh McDonald. Kayaknya kita makan sini aja teman-teman ya. Habis isi bensin terus kita makan, baru kita jalan deh. Tapi rame banget nih teman-teman. Aduh nggak tahu deh.
Pokoknya habis isi bensin, kalau nggak dapat parkir kita lanjut aja pulang jalan gitu ya. Nggak jadi makan di sini udah. Gitu aja, yang penting mobilnya diisi dulu biar bisa jalan sampai pulang ini, biar bisa pulang kita. Oke teman-teman, kita isi dulu di sini ya. Pertamax lebih sepi tuh, cuma 3 mobil doang. Kalau Pertalite panjang bener. Aduh teman-teman, capek banget. Kita udah nyetir ini ya dari jam 7 pagi, sekarang udah mau jam 4. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gila, udah mau 9 jam. Gokil, baru nyampe sini nih. Rest area KM 62 ya. Wah, gila sih bener. Parah. Aduh. Ya udahlah ya, gimana lagi ya, lebaran gitu loh. No, lihat no yang ngantri no. Ono Pertalite no ya, sono tuh Pertalite no di belakang no teman-teman. Nah, ini gua Pertamax nih. Pertamax dan Pertamax turbo cuman 3 sama gua nih. Ini lihat nih si Ayla nih, bensinnya tuh tinggal 2 tuh, gua kagak bohong deh tuh. Tinggal 2 bar ya. Jarak yang kita udah tempuh sampai sini udah 405. Average-nya 4. Range-nya masih ada 83, cuman biar aman gua ini aja, gua isi aja ya. Ini mobil tadi berangkat itu cuman nggak full ya. Full kurang 1 lah. Jadi kan fullnya 8, jadi cuma 7 kotak tuh. Ya, sekarang sampai sini tinggal 2, udah kena macet tadi di Cirebon ya. Jadi ya, ini mobil kalau bukan Ayla ya, kayak mobil di atas ini ya, cc-nya lebih besar, pasti udah kurang nih bensinnya ya, pasti udah mogok kali tadi di sono. Ini untung mobil murah ya, mobil LCGC ya, setara 1000 cc gitu, bensinnya irit banget teman-teman. Jadi kita masih bisa selamat sampai di sini. Kalau kayak bawa mobil Innova gitu, Avanza, kurang nih pasti, nggak cukup bensin segitu ya. Pertamax biru ya, 280 ya, 280. Kita isi 280.000 teman-teman. Iya iya. Minta struk ya mbak ya, ntar ya. Wah, luber. Kayak luber teman-teman. Oke. Dari 20 ya mbak. Iya. Bensinnya sampai luber teman-teman. Minta struk ya mbak. Sekarang jam 15.39. Oke, terima kasih. Yuk, let's go. Ya, udah kita isi penuh banget ya teman-teman. Ternyata 280 itu bener-bener full sampai luber. Biarin lah ya. Harusnya tadi isinya 270 ya, tapi nggak apa-apa lah. Tuh udah penuh banget teman-teman ya. Oke, kita antri lagi mau keluar nih. Jadi gue putuskan kita nggak jadi makan di sini teman-teman, karena makin rame, nggak ada parkiran. Jadi kita nanti makannya di itu aja, di Cawang situ ya, rest area berapa itu yang deket Halim ya, situ aja paling teman-teman ya. Nih lihat nih, rame banget. Gue ngeri soalnya kalau semakin sore, semakin lama kita di sini, maka akan semakin rame mobil-mobil pemudik yang lain yang pada berdatangan gitu ya. Bisa dilihat nih kalian ya, tuh lihat tuh, gila kan. Jadi mending kita segera pergilah dari tempat ini gitu ya, segera kita pergi, karena rawan sekali kita kena macet gitu. Kemudian nanti kita tanggung lah, udahlah sekalian makan di Jakarta aja udah. Ya teman-teman, kita sudah mendekati Jalan Layang MBZ ya. Waduh, bis Dedi Jaya. Akhir-akhir ngeblong di kiri bahu jalan. Kacau. Padahal ini udah jalur yang mau naik ke MBZ loh tuh. Dia langsung ke kanan lagi kan. Kacau. Pantesan banyak kecelakaan ya. Bis itu salah satu penyumbang ya. Bis ugal-ugalan ya. Penyumbang terbesar tuh kecelakaan tuh. Bis ugal-ugalan ya. Nah teman-teman, ini kita udah mau masuk Jalan Layang MBZ ya. Sebelah kiri ini, sebelah kanan itu, kalau yang sebelah kanan ini untuk kendaraan yang besar-besar kayak bis, truk gitu ya. Oke, sekarang kita udah turun lagi ke bawah nih ya, di kilometer 10 nih di sini ya. Nah ini kita udah mau nyampe Cawang ya, 10 kilo lagi ya. Cawang itu kan kilometer 0.
Ya teman-teman, akhirnya kita sampai di gerbang tol Halim ya. Ini adalah gerbang tol terakhir ya. Ini udah masuk kota Jakarta ya, officially masuk Jakarta teman-teman. Sini kita bayar tol terakhir 11.000. Aduh, akhirnya nyampe sekarang jam setengah 5 ya. Berarti kurang lebih ya 9 jam setengah dah dari Ambarawa sampai Halim sini sampai Jakarta ya. Yuk kita tap dulu, tap tol terakhir 11.000. Oke, sisa 215.000. Gerbang tol Halim. Welcome back Jakarta. Uhuy. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di kota Jakarta tercinta ya. Kota tempat mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Waduh, gokil. Akhirnya kita sekarang nyampe di Jakarta sekarang nih ya, udah di Cawang nih. Sekarang jam 16.30 ya teman-teman. 16.35 lah ya, anggap setengah 5 ya teman-teman. Kita udah nyampe Jakarta ya. Jadi totalnya 9 jam setengah yang kita habiskan waktu dari Ambarawa sampai ke Jakarta sini. Gokil. Ini sangat over banget teman-teman, karena tadi terjadi kemacetan di Palimanan, Cirebon ya. Normalnya gue biasanya ya paling cuma 5,5 sampai 6 jam lah. Paling lama pun 7 jam ya, itu udah istirahat-istirahat. Sedangkan ini nggak ada istirahatnya, cuma kencing doang ya. Sama isi bensin 9,5 jam. Gila. Parah. Ya karena memang lagi lebaran ya teman-teman. Jadi gitu aja ya teman-teman. Gue recap untuk ininya dulu deh, untuk bensinnya dulu ya. Nih Ayla ini tadi kan gue isi di rest area KM62 ya, penuh tuh teman-teman. Nah pada saat gue isi itu masih ada 2 bar ya. Sebetulnya ya itu 2 bar itu bisa sampai sini nih teman-teman, sampai ke Cawang sini bisa. Cuman gue takut gitu ya, takutnya mogok atau apa kalau misalnya tiba-tiba ada apalah, nggak berani lah ngepas gitu. Jadi ya bisa dibilang bensinnya ya nggak ya sama aja gitu, cuma sama kayak kita berangkat ya. Cuman berapa ya kepake, kan ini fullnya 8 ya, cuman kepake 6 lah, sekitar segitu lah teman-teman. Cuman kepake 6 bar ya. Fullnya ini Ayla ini 350.000 teman-teman. Nah jadi gitu aja, gua nggak tahu dah kalau satu kotak tuh berapa liter, gua nggak tahu teman-teman. Jadi sekitar segitu ya, cuman kepake dari full 8 bar cuman kepake 6 bar ya, intinya begitu aja. Nah sekitar segitu ya. Average-nya tuh murah banget, average-nya tuh dikit banget, banyak banget gitu ya. 3,9 nih hari ini ya, sampai atau 4 lah ya, anggaplah sekitar 23 km per liter, 23 sampai 25 ya, sekitar segitu. Irit banget ya, sama aja kayak kita berangkat. Hari ini agak boros dikit karena ada kemacetan tadi teman-teman ya. Jadi ya kurang lebih bensin segitu teman-teman, sama aja habisnya 6 kotak ya atau 6 bar. Dan untuk tol nih, nah ini yang agak berbeda karena ada diskon tarif tol ya. Pertama tadi kita bayar 28.000 di Banyumanik, habis itu di Kali Kangkung kita tap bayarnya di gerbang tol Cikampek. Nah itu normalnya 400, bentar boleh catatan, 467.500. Nah tadi kita cuma ngetap 304.150 rupiah, anggap aja 304.000 ya teman-teman. Bedanya jauh banget. Normalnya 467.500 ya. Jadi totalnya 304 ditambah 22.000 ya. Itu berarti 332. Nah, ditambah lagi gerbang tol ini nih. Dalam kota Jakarta 11.000. 332 ditambah 11 jadi berapa? 300 berapa tuh? 343 ya. Bener gak sih? Ya kurang lebih segitulah teman-teman ya. Pokoknya nggak nyampe 350.000. Ini sangat irit dibanding kalau kita nggak kena diskon tarif tol. Kemarin tuh habisnya gue sampai 490 sekian lah teman-teman. Nanti gue tulis aja lah di bawah ya. Gue kadang kalau ngomong gini suka salah nyebut. Enakan ditulis aja ya. Ada di bawah, nanti gue tulis teman-teman ya. Oke, jadi gue rasa cukup sekian ya teman-teman vlog hari ini ya. Vlog lumayan melelahkan menurut gue ya. Mudik ya, arus balik seperti yang kalian lihat tadi itu. Dari Ambarawa sampai ke Cirebon lancar banget di hari ini nih, tanggal 26 ya, hari ini 26 Maret, hari Kamis, lancar banget ya. Tapi setelah itu waduh parah, habis Cirebon sampai ke Subang, daerah Subang situ tuh, wah itu udah mulai macet. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk situasi jalan tolnya seperti yang kalian tadi lihat ya, macetnya tuh cuman dari Cirebon kalau tadi gue ya, tapi kalau sekarang gue lihat lagi di peta nih udah macetnya udah sampai ke Batang. Jadi makin mendekati hari apa ya, tanggal 27 28 makin mendekati tanggal 28 29 ya, puncak arus mudik itu.
makin rame teman-teman. Jadi ya gue makin sengaja pulang hari ini ya teman-teman, tanggal 26 ya. Jadi gitu ya teman-teman, terima kasih banget gue ucapkan bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian atau bisa memberikan informasi lah buat kalian yang mau mudik ya. Semoga video ini bisa segera tayang ya teman-teman, supaya kalian bisa yang mau mudik pulangnya mepet-mepet itu ya tanggal 28 29 tuh bisa nonton video gue ini ya. Oke, terima kasih banget teman-teman bagi yang sudah menonton. Seperti biasa, silahkan subscribe bagi yang belum, dan sampai jumpa pada vlog gue berikutnya. Bye bye. Welcome back Jakarta teman-teman. Ih, balik lagi ke kota ini. Cuaca Jakarta di sore hari ini mendung ya. Ini baru jam 5 nih, 5 kurang. Tapi gelap kayak gini.